Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Salam, selamat berjumpa kembali dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Malam hari ini kita akan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam Online Discipleship ini. Tema yang akan kita bahas malam hari ini, kita akan membahas tentang jalan Tuhan, ya, jalan Tuhan. Oke, saudara, ya, setelah kita diajar untuk lebih mengasihi Tuhan, ya. Jangan mengasihi dunia, hati kita mulai terpaut dengan Tuhan. Nah, disinilah kita akan ditarik oleh Bapak untuk masuk di dalam jalan Tuhan. Saudara, untuk bisa masuk dalam jalan Tuhan itu kelihatannya, ya semoga semuanya itu kan bisa aja ya terjadi dan gampang atau mudah menurut pemikiran kita. Namun, pada kenyataannya, beberapa orang yang saya coba, ya saya khotbahin, saya konselingin, untuk saya ajak, saya tarik masuk ke dalam jalan Tuhan ini, alasannya 1001 macam alasan, ya. Ada yang bilang, Pak, ya, kita ini kan masih hidup di dunia ini, kita masih perlu ini, perlu itu, dan sebagainya. Ya, kalau semuanya kita nanti ikut caranya Tuhan, bagaimana dengan bisnis saya dan sebagainya, ya. Nah, saudara, semua ini sebenarnya persoalannya adalah tentang masalah cinta akan uang, ya, cinta akan uang. Nah, saudara, cintamu kepada siapa? Ya, cintamu kepada siapa? Nah, siapa di sini yang cinta duit? Ya, kalau lihat duit matanya hijau, ya. Wow, gitu ya. Duit dikejar. Firman Tuhan mengatakan orang yang mengejar uang itu capek, saudara. Karena uang itu lama-lama punya sayap terbang dan Anda harus mengejar dengan sekuat tenaga Anda. Jangan pernah mengejar dunia, jangan pernah mengejar uang. Kejarlah Tuhan, kejarlah kerajaan surga, kejarlah kebenaran, kejarlah hikmatnya Allah. Jangan kejar dunia ini, termasuk uang, saudara. Kalau orang sudah mulai mengejar, berupaya untuk menggapai, mengejar, mendapatkan uang, nanti kalau sudah dapat, dia akan merasa telah mengeluarkan satu tenaga, effort, ya. Apa yang dia upayakan sampai banting tulang, ya, lembur dan sebagainya. Nanti kalau sudah terima duit itu, dia akan cinta duit itu, ya. Cinta uang. Alkitab berkata akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang, ya. Dengan memburu uanglah manusia ini akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Nah, saudara, apa yang Anda kejar, apa yang ada di dalam hatimu, apa yang Anda kasihi dan apa yang Anda cintai, sekarang cek baik-baik. Apakah Anda mencintai uang atau dunia ini, atau Anda sedang mencintai itu Tuhan. Amin. Saudara, hidup di dalam kasih, ya, Anda akan memiliki sebuah tenaga yang luar biasa. Karena, ya, kasih itu adalah pemberi energi, saudara. Bagi mereka yang bergerak di dalam kasih, mereka sedang bergerak di dalam energi. Dan energi selalu dapat diubah ke dalam bentuk yang lain, bukan? Nah, saudara, Anda lihat ya, orang-orang ilmuwan, mereka memanfaatkan energi, ya. Itu sinar matahari, itu bisa dimanfaatkan untuk apa saja. Energi, ya, itu bisa diubah, ya, untuk diubah dalam bentuk yang lain, ya, untuk sesuatu yang menguntungkan. Tadi dikatakan bahwa kasih itu adalah pemberi energi. Ketika hidupmu penuh dengan kasih, mengasihi Tuhan, ya, ada semangat, ada energi yang luar biasa. Dan ketika itu, ya, sudah mulai Anda alami dalam kehidupan Anda akan melihat arah tujuan Anda itu akan menghasilkan banyak perkara, ya. Jadi kasihmu kepada Tuhan, ya, itu bagaikan energi yang bisa Anda ubah untuk, ya, ke dalam bentuk yang lain, ya,
untuk keuntungan ini, keuntungan itu, terlebih untuk hal-hal yang bersifat rohani. Bahkan, saudara, kasih itu juga, ya, kasih itu juga yang menyebabkan surga itu diciptakan. Mungkin Anda bingung ya, kok bisa Pak? Kasih yang menyebabkan surga diciptakan. Ini kata Allah Bapa ya, dari hasil chatting, dikatakan begini. Aku memerintahkan anakku untuk menciptakan surga atau alam roh, heavenly places. Dan ia akan mengerjakannya karena ia mengasihi aku dan mengerjakan yang terbaik bagiku. Ya, nah, saudara, jadi ketika Tuhan Yesus menciptakan alam roh dan alam materi termasuk bumi ini, ternyata semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu mengasihi sehingga dia taat kepada Bapaknya. Ya, ini unsurnya, saudara. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa kasih itulah yang menyebabkan surga diciptakan. Jadi ketika Bapak ini bilang kepada anaknya, Tuhan Yesus pada waktu itu namanya Firman, ya, Fir, ya, Firman, ya, anakku, ciptakan surga, ya. Lalu Tuhan Yesus menciptakan surga dengan segala isinya, ya, langit, bumi dan segala isinya juga termasuk diciptakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita tahu ya, tujuan daripada menciptakan itu apa? Tuhan Yesus sebenarnya ingin menunjukkan, memberikan sesuatu yang terbaik buat Bapak yang memberikan otoritas untuk menciptakan surga atau alam roh itu. Ya. Jadi Anda jangan lihat fisiknya, Anda jangan lihat hasilnya, tapi Anda boleh memperhatikan tujuannya, ya. Di balik perkara Yesus menciptakan surga dan segala isinya itu, ternyata ini ada unsur ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Kenapa Yesus taat kepada Bapaknya? Karena satu, Yesus mengasihi sekali, ya. Bapaknya mengasihi anaknya, anaknya mengasihi Bapaknya, ya. Kasih membuat orang rela untuk mengerjakan perintah dari orang yang dikasihinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak ada yang berat ya, kalau Anda mendapatkan perintah dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Asal hatimu diliputi dengan kasih, tidak ada yang berat. Karena kasih itu energi, kasih itu kekuatan yang luar biasa. Sehingga surga pun bisa diciptakan karena adanya kekuatan dari kasih itu. Ya. Nah, kasih itu muncul karena Anda mau taat ya kepada pribadi yang memerintah di atas Anda itu. Seperti Tuhan Yesus, dia taat, dia tunduk kepada Bapaknya, ya. Nah, saudara, Bapak berkata lagi begini. Karena kasihnya yang besar kepadaku, nah ini ya, ia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, ia menciptakan dunia juga. Ya, karena kasihnya yang besar kepadaku, ia menciptakan dunia juga. Sekarang kita diami ini, bumi, dunia ini ya. Ia tahu juga bahwa ia akhirnya disembelih sebagai persembahan yang berkenan kepadaku. Namun ia menciptakan dunia juga karena kasihnya yang besar kepadaku. Jadi Tuhan Yesus menciptakan dunia ini sudah punya spekulasi, saudara. Ya, sudah ada perhitungannya. Nanti dunia ini bagaimana, kedepannya bagaimana, dan manusia nanti akan diciptakan, ditaruh di dunia ini, ya. Lalu nanti akan ada pemberontakan karena manusia mulai tidak taat dan mendengarkan bujuk rayu daripada si iblis, sehingga manusia menjadi berdosa dan dia disuruh oleh Bapaknya turun ke bumi untuk membayar itu. Jadi dia sendiri yang menciptakan, dia yang menebus, dia yang harus melakukan banyak hal, ya. Jadi dia tahu betapa repotnya nanti untuk ngurusin dunia ini nanti ini, ya. Tapi karena kasihnya kepada Bapak, dia rela walaupun ada
tantangan di depannya itu. Amin. Nah, sehingga Bapak berkata begini lagi, saudara. Ia melakukan semua keinginanku dengan ketaatan dan penuh kasih. Ya, jadi boleh dikatakan kasih adalah energi yang mendorong seseorang untuk melakukan perkara-perkara besar untuk menyenangkan orang yang dikasihinya. Perhatikan baik-baik ya. Ini prinsip dasarnya. Harus Bapak Ibu perhatikan dan camkan baik-baik. Kasih adalah energi atau kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan perkara-perkara besar untuk menyenangkan orang-orang yang dikasihinya. Ya, kasihlah yang mendorong kuasa ilahi mengalir ke arah di mana ia diperlukan. Yuk kita lihat beberapa ayatnya. Apakah benar yang menciptakan langit bumi dan segala isinya atau alam roh itu Tuhan Yesus? Ya, coba lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui dia. Tetapi dunia tidak mengenal dia. Ya, dunia tidak mengenal dia. Dijadikan melalui dia. Dunia ini dijadikan melalui dia. Dia sudah ada di dalam dunia. Siapa yang pernah ada di dalam dunia? Bukan Allah Bapa. Saudara, Allah Bapa nggak pernah turun ke dunia. Ya, Allah Bapa itu sampai hari ini dia terus ada di headquarternya, di tahtanya yang disebut tempat terang tak terhampiri itu. Dia nggak bergeser dari tempat itu. Ya, kalau ada yang turun menemui Abraham, Adam, nabi-nabi di perjanjian lama, itu Tuhan atau Allah yang disebut dalam perjanjian lama itu tak lain tak bukan adalah Tuhan Yesus. Tapi belum mengenakan tubuh daging. Ya, Tuhan Yesus baru mengenakan tubuh daging ketika dia meminjam rahim Maria. Ya, sehingga Alkitab berkata, Yohanes pasal 1 juga, firman itu telah menjadi daging. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi ayat ini bisa disimpulkan ya, bahwa ia telah ada di dalam dunia. Ia di sini bukan Bapa, tapi Tuhan Yesus. Dan dunia dijadikan melalui dia. Jadi dunia ini yang menjadikan adalah Tuhan Yesus ya. Nah, namun dunia yang dibuat oleh Tuhan Yesus ini tidak mengenal pembuatnya, bahkan menolak, membunuh, ya, menolak si pembuatnya itu. Saudara, ini perkara yang sangat menyakitkan ya. Anda menciptakan segala sesuatu, sistem, lalu Anda ditolak di dalam sistem itu, Anda tidak ada di dalam sistem itu ya. Wah, saudara, bilang, aduh, itu semua kan gagasan saya, itu semuanya kan saya yang berjuang untuk mewujudkannya. Tapi akhirnya Anda ditolak, dikeluarkan dari kelompok itu gitu. Sakitnya luar biasa. Penolakan seperti itu. Nah, Anda bisa bayangkan ya. Tuhan Yesus menciptakan dunia ini, lalu ketika dia turun ke dunia, dunia nggak mengenal dia. Kenapa nggak mengenal dia? Kenapa nggak mengenal Yesus? Karena matanya tertutup. Tertutup apa? Tertutup dengan duit. Ya, orang nggak bisa melihat dimensi roh itu. Penghalang pertamanya adalah duit, saya kasih tahu. Ya, nah, waktu Anda lihat ya, Anda punya anak kecil itu, kadang-kadang anak kecil itu sensitif ya. Nanti kalau surup atau senja gitu ya, kadang-kadang ada anak-anak yang mata rohnya bisa melihat ya, ada makhluk-makhluk halus yang bergentayangan di sekitar itu sehingga dia takut ya, dia bilang nyet, mana ada monyet? Yang dilihat itu adalah monyet di alam roh. Dia ketakutan, histeris karena yang dilihat itu adalah makhluk yang menakutkan ya. Jadi sebenarnya anak-anak kecil itu bisa melihat di alam roh, mengenal dimensi roh ya dengan mudah. Kadang-kadang malaikat datang mengajak dia main-main sehingga dia senyum-senyum sendiri, lambai-lambai sendiri. Itu bukan mengkhayal. Tapi sebenarnya dia ketemu dengan makhluk-makhluk yang ada di alam roh. Kalau makhluk-makhluknya itu baik, ya,
sangat lucu dan sebagainya, membuat si bayi itu bisa ketawa ketiwi. Tapi kalau makhluk yang datang, yang hadir itu menakutkan, dia histeris dan takut dan sebagainya ya. Nah, saudara, namun ketika anak Anda itu ya sudah mulai tahu ya, beli ini beli itu, lalu Anda kasih duit itu, wah saudara, dia mulai berpikir apa? Yang penting sekarang kan punya duit. Kalau saya punya duit, saya bisa beli es krim. Ya, kalau saya punya duit, saya bisa beli bakmi ayam. Kalau saya punya duit, saya bisa beli dodol Garut. Ya, saudara. Mulai pikirannya, duit adalah segala-galanya. Fokusnya sekarang pokoknya duit, duit. Mulai saat itu, orang-orang yang sudah terpengaruh dengan duit ini, mata rohnya mulai hilang. Ya, nggak melihat lagi. Ada pergeseran, ada yang menutup. Yang menutup apa? Ya, kebutuhan cinta duit itu loh. Ya, nah saudara, makan tadi di awal tentang akar kejahatan cinta uang itu harus dihindari supaya alam roh, dimensi roh Anda itu tidak tergeser dan tertutup oleh karena kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya materi itu. Nah, saudara, kembali kepada ayat tadi ya. Yesus datang ke dunia. Dia tidak diterima, ya. Bahkan dikatakan, ya, dia disembelih karena dunia ini. Dia harus berkorban untuk dunia ini supaya mengucurkan darahnya di muka bumi ini. Amin. Coba lihat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8, ya. Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya. Nah, dari anak domba yang telah disembelih. Nah, saudara, perhatikan ya. Di sini. Jadi, Yesus ini disembelih ya, sebagai anak domba. Kapan terjadinya sebenarnya Tuhan Yesus itu pernah disembelih? Sebenarnya itu bukan di bumi, saudara, kejadiannya. Ya. Itu sebenarnya awal di alam roh terjadi diskusi antara Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya, pertimbangan-pertimbangan apa yang akan terjadi kemudian dibicarakan. Bagaimana nanti kalau manusia itu kita taruh di bumi, lalu dia digoda oleh iblis, lalu jatuh dalam dosa. Harus ada yang membayar. Harus ada yang menebusnya. Siapa? Lalu bapaknya menunjuk, kamu. Siapa? Dia yang menciptakan dunia dengan segala isinya ini harus menebus dunia itu lagi. Dengan cara apa? Darah harus dibayar dengan darah. Oleh sebab itu, anak domba atau Yesus itu telah disembelih di alam roh dulu. Sebelum dunianya dijadikan, Yesus telah disembelih lebih dahulu. Ya, kalau toh Yesus harus naik ke atas Gunung Golgota, lalu naik ke atas kayu salib itu bentuk deklarasinya, ya, untuk apa? Untuk memberikan, ya, pernyataan sebagai transaksi kepada iblis. Nih, aku bayar sekarang dengan darahku, ya. Nah, saudara, darah yang mana yang menjamin Anda supaya Anda yang berdosa hari ini ketika Anda percaya dengan darah Tuhan Yesus, Anda bisa ditebus. Bukan dari darah Golgota, bukan. Ya. Darah yang mana? Tuhan Yesus bilang, ya, Alkitab bilang, ketika Tuhan Yesus keluar dari dunia orang mati, setelah mati 3 hari itu, lalu dia naik, ya, ke surga. Dia menampakkan diri, ketahuan oleh Maria Magdalena. Maria Magdalena mau menjamah dia, namun dia bilang, don't touch me, ya, jangan jamah aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Ngapain? Alkitab bilang bahwa Yesus naik ke surga, membawa tawanan-tawanan dan mempersembahkan darahnya di hadapan Bapaknya. Tapi Alkitab nggak mencatat bahwa Yesus itu mampir dulu ke Golgota, lalu dia korek-korek dulu itu darah yang sudah 3 hari kering, kena hujan itu ya, udah campur dengan tanah, lalu diambil satu tangan gitu, lalu dibawa ke surga. Enggak ada urusan ke sana, ke Golgota itu, betul?
Dia langsung pergi ke sana itu. Ya. Darah yang mana? Sampai hari ini, kalau Anda membaca dalam Kolose 1, 19 ayat 19-20, ya, di situ dikatakan bahwa jaminan untuk setiap makhluk bisa berdamai dengan Bapa itu adalah darah Tuhan Yesus. Betul? Darah yang mana yang dimaksud itu? Ada darah di Golgota, ada darah di alam roh. Darah di alam roh itu terjadinya sebelum dunia dijadikan, anak domba itu telah disembelih. Amin. Kenapa dia disembelih? Karena dia mengasihi apa yang diciptakan yang namanya dunia ini. Ini merupakan pekerjaan yang berat, bukan? Namun Yesus bisa. Kenapa Yesus bisa? Alasannya cuma satu, saudara. Di dalam kasih ada kekuatan. Tuh? Untuk melakukan, untuk mengerjakannya, walaupun itu sangat berat sekalipun. Ya, ada orang-orang kalau sudah jatuh cinta itu, mereka mutunya apa? Gunung kan ku daki, laut pun kan ku seberangi. Wih, padahal saudara, lewat kali aja itu udah ketakutan. Ya, tapi dia bilang, laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki. Wow, saudara, keren. Ya, apapun, aku mau upayakan supaya aku bisa mencapai apa yang aku inginkan seperti itu. Kenapa? Karena ada kasih, cinta. Ya, dia rela berkorban luar biasa seperti itu. Ketika Yesus mengasihi apa yang diciptakan yaitu dunia ini, dia rela berkorban. Ada kekuatan yang mengalir sehingga dia bisa melakukan, melampaui apa yang dia sebenarnya tidak tahan dan tidak kuat. Kenapa bisa bilang begini? Karena di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu pernah menawar kepada bapaknya. Ya, Bapak, kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Artinya apa? Melihat apa yang akan dilakukan ketika skenario-nya itu diberikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus harus menjalankan Via Dolorosa ini sampai ke kayu salib itu, Yesus sendiri ngeper, sudah ngeri, ya. Wah, sudah dicambuk, ya. Wah, saudara, dikasih mahkota duri, ditusuk lambungnya, diangkat ke kayu salib itu dan sebagainya. Ini merupakan hal yang berat bagi Tuhan Yesus. Hingga Tuhan Yesus menawar kepada bapaknya, Bapak kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku, namun bukan kehendakku. Ya, tapi Yesus jalan tuh. Dia tetap kerjakan. Kenapa? Karena kasih. Kenapa dia bisa? Karena di dalam kasih itu ada kekuatan yang luar biasa. Amin. Kasih adalah energi yang bisa Anda ubah dalam bentuk apapun juga. Amin. Nah, dasarnya cuma satu. Kasih. Amin. Kasihmu kepada Tuhan, nanti Anda akan melihat banyak hal yang bisa Anda lakukan, banyak hal yang bisa Anda kerjakan, ya, melampaui apa yang sebenarnya tak pernah bisa Anda pikirkan dan usahakan dengan kekuatan Anda sendiri. Amin. Kolose 1, 15-16. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ya, beberapa ayat ini memberikan pengertian, peneguhan, memberitahu kita semuanya bahwa yang menciptakan adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Lanjut. Kuasa ilahi adalah suatu hal lain dari kerajaan surga. Kuasa yang diatur oleh kasih mengerjakan sesuatu yang indah dan sangat bermanfaat. Sebaliknya, kuasa yang diatur oleh kebencian akan merusak dan mencelakakan. Amin. Nah, saudara, di dalam kasih itu ada power, ada kuasa, ada kekuatan. Ya. Di dalam kebencian pun juga ada kekuatan. Ya, ada orang benci,
Sudah ya, ada orang marah, itu tahu-tahu dia bisa mengangkat spring bed, yang berat itu diangkat itu bisa itu, padahal ibu-ibu, ya. Saya ingat pada waktu kerusuhan 97 itu, wah saudara itu, ada orang masuk ke mall tuh ambil spring bed yang gede, padahal diangkat 2 orang aja berat, dia bisa angkat sendiri loh. Itu kekuatan dari mana, saudara? Nah, itu keserakahan, kebencian, itu juga itu akan apa ya? Memberikan kekuatan yang melampaui kekuatan-kekuatan yang wajar itu. Di dalam kasih sama, saudara ya. Di dalam kasih sama ada kekuatan. Jadi kalau hidupmu diwarnai dengan kebencian, arah hidupmu nanti akan melakukan banyak hal tentang kebencian itu, ya. Tapi kalau diwarnai dengan kasih, akan melakukan banyak hal di dalam kasih tersebut. Bahkan Bapak berkata, kasihku selalu kreatif dan menciptakan hal-hal yang indah dan ajaib. Namun cinta akan uang adalah sesuatu yang jahat. Cinta macam begini menghasilkan kebencian, menghasilkan ketakutan, menghasilkan penderitaan, menghasilkan kegelisahan, menghasilkan pelacuran, menghasilkan pencurian dan sebagainya. Ya, cinta akan uang, ya, cinta macam seperti ini akan menghasilkan hal-hal yang negatif. Ya, tapi cinta akan Tuhan beda. Ya, dikatakan lagi, tetapi kasih dari Allah mengakibatkan perbuatan baik kepada orang lain dan kepadaku. Di mana ada kasih Allah, selalu ada uang tersedia untuk segala keperluan. Sebaliknya di mana ada cinta uang, di situ akan terjadi penipuan, akan terjadi korupsi, akan terjadi perampokan, dan akan pembunuhan. Ya, nah, saudara, di mana ada kasih kepada Allah, selalu ada uang tersedia. Saudara mungkin bingung, Pak, gimana ya? Ya, di mana waktu kami mengasihi Allah kok selalu ada uang yang tersedia? Mungkin Anda masih bingung. Coba Anda mulai praktekkan, ya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya full timer, ya. Saya menyerahkan hidup saya tahun 89, ya. Cukup lama bukan? 89 saya sudah menyerahkan hidup saya, mulai terjun dalam pelayanan. Walaupun awal-awalnya masih ya salah-salah sedikit dalam melayani, karena masih tercampur dengan tentang motivasi kebutuhan hidup dan sebagainya. Akhirnya Tuhan giring saya sampai 93, saya gabung dengan RTM, ya, Revival Total Ministry ini. Nah, tepatnya 93 akhir Desember itu saya kenal RTM. Lalu 94 saya jadi tim RTM ini. Dan saya mulai berkiprah dalam pelayanan di Revival Total Ministry sampai hari ini. Ya, cuman satu, saudara. Ya, kasih kepada Tuhan. Pelayanan adalah pengabdian. Amin. Ketika engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan, terus mengasihi Tuhan. Kalau saya melayani, ya, cuman satu tujuannya, adalah karena saya mengasihi Tuhan, ya, sehingga saya memberikan hidup saya kepada Tuhan. Untuk apa? Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu hal yang berbeda loh. Ada orang yang melayani pekerjaan Tuhan, ya, tapi beda dengan orang yang melayani Tuhan. Bedanya di mana? Melayani pekerjaan Tuhan, dia akan menganggap pelayanan adalah sebuah profesi. Loh? Kalau ditanya pekerjaannya apa? Pekerjaan saya adalah hamba Tuhan. KTP-nya pendeta. Kalau perempuan penditi. Pendeta dan penditi. Ya, wah saudara, nanti kalau udah KTP-nya pendeta itu wah keren katanya, kalau macam, ya. Ada satu murid saya, ya, dia berusaha untuk
mengganti pekerjaannya sampai diurus-urus, akhirnya jadilah ya bahwa pekerjaannya adalah pendeta. Kenapa dia pengen seperti itu? Nah, satu kali ya dia antar saya, dia ikut saya ya, lalu ya buru-buru saya itu melanggar marka gitu ya, lalu stop polisi. Lalu saya minta maaf ya, saya nggak sengaja, tadi saya buru-buru dan sebagainya gini, dan saya mau pelayanan. Lalu dia minta SIM saya, nah di SIM itu pekerjaannya adalah pendeta. Lalu setelah dilihat begini, lalu dia balikin SIM saya sambil bilang, nah hati-hati ya Pak. Gitu. Lah dari situ itu murid saya itu bingung, loh kok nggak ditangkap Pak? Ini SIM sakti, saya bilang. Lalu dia lihat gitu ya, oh karena pekerjaannya pendeta ya, memang ada aturannya bahwa pendeta alim ulama itu aturannya kayak ambulans. Gitu, nggak boleh ditangkap gitu. Nah jadi dia berusaha untuk apa? Untuk mengubah KTP-nya jadi pendeta, saudara. Gitu. Namun saudara, gitu, apakah dia melayani Tuhan? Oh tidak, gitu, belum tentu. Walaupun KTP Anda pendeta, belum tentu Anda melayani Tuhan loh. Ya. Yang sekarang kita lihat, banyak orang berkecimpung dalam bidang kerohanian karena mereka melayani pekerjaan Tuhan sebagai profesi. Tapi kalau Anda mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan, Anda benar-benar mengasihi Tuhan, itu beda. Anda sedang melayani Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia rela diperintah oleh Tuhan. Amin. Tidak sibuk bikin program sendiri, lalu mengajak Tuhan supaya mensukseskan programnya. Nah, jadi banyak pelajaran yang Bapak sekarang mulai ajarkan kepada kita di RTM ini. Bagaimana dia membenahi cara kita melayani Tuhan yang benar itu seperti apa. Ya, nurut sama Tuhan. Kenapa kita bisa nurut? Cuman satu. Harus punya hati mengasihi dia itu loh. Ya. Harus punya hati mengasihi dia. Amin. Nah, saudara, karena kasih kita kepada Tuhan, maka kita bisa berbuat baik kepada orang-orang lain di sekitar kita. Nah, saudara, 1 Timotius 6 ayat 10. Hati-hati, jangan sampai Anda mencintai uang. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, berbagai-bagai duka. Cinta akan uang, karena memburu uang, menyimpang dari iman. Dan itu sangat menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Katakan di sini, ya. Nah, saudara, sekarang kita perhatikan ya. Mengapa orang lebih mencintai uang daripada aku, kata Bapak. Pertanyaan ini mungkin Anda bisa jawab di dalam hati saja. Mengapa orang lebih mencintai uang daripada aku? Jawabannya adalah, karena cinta akan uang datang dari ketakutan akan kekurangan secara materi. Ya, jadi orang mencintai uang karena dia takut kurang, takut miskin, takut nggak bisa makan dan sebagainya. Akhirnya dia cinta uang, nggak cinta Tuhan. Bagi mereka yang mengasihi, yang memahami tentang kasihku, akan meninggalkan cinta uang mereka dan memperoleh kasihku. Karena kasihku tidak hanya perkara uang saja, tapi mengandung lebih banyak hal lagi. Ingat, ketika engkau melihat dalam penglihatan menerima uang dolar jatuhnya dari keranjang, sampah dari surga, uang menduduki tingkat paling rendah di surga. Ia hanya sampah di surga. Saudara, ya, ini chatting antara Pak Andreas dengan Allah Bapa ini ya. Jadi Pak Andreas itu pernah mendapatkan vision atau penglihatan. Dan ini direview, diingatkan lagi oleh Allah Bapa ya. Ingat ketika engkau melihat dalam penglihatan menerima uang dolar, jatuhnya dari keranjang sampai
dari surga untuk uang menduduki tempat paling rendah di surga. Ia hanya sampah di surga. Ya, jadi saudara, disinilah Pak Andreas diberi pengertian baru oleh Tuhan pada waktu itu, ya, bahwa uang itu, ya, dari semua, ya, posisi, ya, uang itu bagiannya paling terakhir, paling rendah, ya, paling rendah. Nah, di atasnya ada apa? Ada hikmat, gitu. Nah, pokoknya uang itu paling rendah. Jadi orang yang mengasihi uang, cinta uang, dia ada di posisi yang terendah, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, dia ada di posisi yang tertinggi. Sekarang pilihan di tangan Anda. Anda mau ditarik oleh Bapak ada di posisi yang tertinggi atau di posisi yang rendah? Ya. Nah, tadi sampai diibaratkan, uang itu ibaratnya sampah. Siapa sih yang suka pergi ke tempat-tempat sampah, cari sesuatu di tempat sampah? Anda tahu ya, itu si pemulung itu ya, di eker-eker sana cari botol, ya, cari apa, cari besi, cari itu, di segala macam. Sampah yang kita buang dan sebagainya, dia bongkar, dia cari-cari itu, ya. Nah, itu sebenarnya kan pekerjaan yang rendah, betul? Ada pekerjaan, ada posisi yang lebih tinggi, yaitu apa? Hal mengasihi Bapa. Hal mengasihi itu Tuhan, ya. Nah, jadi mereka yang mencintai aku lebih dari uang akan menyadari bahwa aku memberi mereka lebih lagi berupa kuasa. Mereka yang mencintai aku lebih dari uang akan menyadari bahwa aku memberi mereka lebih lagi berupa kekuatan. Mereka yang mencintai aku lebih dari uang akan menyadari bahwa aku memberi mereka lebih lagi berupa kebenaran. Mereka yang mencintai aku lebih dari uang akan menyadari bahwa aku memberi mereka lebih lagi berupa, ya, kemuliaan yang berlimpah-limpah. Jadi kuncinya cuma satu. Untuk Anda punya kuasa, kekuatan, kebenaran, dan kemuliaan yang berlimpah-limpah itu cuma satu, ya. Mereka yang mencintai Allah lebih dari uang. Kesadaran Anda nanti akan berubah, ya. Anda boleh melihat hidupmu itu disertai dengan kuasa Allah. Hidupmu penuh dengan kekuatan. Anda akan melihat kebenaran demi kebenaran disingkapkan di dalam kehidupan Anda. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Dan orang yang mencintai Allah lebih daripada uang akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan sampai kemuliaanmu berlimpah-limpah. Amin. Nah, oleh sebab itu, milikilah pandangan seperti ini. Ya, mencintai Allah lebih dari uang. Miliki pandangan seperti ini. Maka uang bukan masalah lagi bagi semua orang. Amin. Jadi hari ini yang masih berpikir bahwa uang itu segala-galanya, Anda harus balik. Ya. Yang selama ini uang Anda taruh di urutan paling utama, sekarang Anda balik. Seperti apa yang dilihat oleh Pak Andreas dalam vision itu, ternyata uang itu ada di urutan yang paling rendah. Paling bawah. Amin. Ya, paling bawah. Amin. Nah, saudara, urutan yang utama apa? Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Mengasihi Allah lebih daripada uang yang menjadi kebutuhan Anda. Ya. Nah, Allah Bapa juga mengingatkan lagi kepada Pak Andreas waktu itu, ya. Ini vision yang diterima oleh Pak Andreas, ya. Jadi saya hanya membacakan malam hari ini. Masih ingatkah engkau ketika aku berulang kali mengatakan bahwa engkau akan menjadi sangat kaya melebihi Salomo?
Kalau saja kamu mengerti betapa besar kasihku kepadamu, sehingga aku dengan sangat sabar mengajarimu untuk mengerti kasihku dan memenuhi engkau dengan hikmatku. Engkau akan diangkat naik ke tingkat posisi dan otoritas, termasuk hal kekayaan dalam segala bentuknya. Jauh lebih banyak dari kepunyaan Salomo. Ya, jadi awalnya Pak Andreas itu berpikir, aduh ya, bagaimana bisa mencukupi diri ini dan itu. Akhirnya Tuhan itu bawa pada pengalaman baru. Jangan takut, jangan gelisah. Ya, jangan gentar, jangan khawatir. Aku Allahmu, aku yang mencukupi semuanya itu. Lalu mendapatkan vision itu. Nah, saudara, bahkan ada peneguhannya. Aku akan membuat engkau lebih kaya dari Salomo. Nah, saudara, memang faktanya sampai Pak Andreas meninggal, dia nggak kaya banget kayak Salomo. Tapi bukan itu ya. Tapi ada pengertiannya ketika pelajaran ini dimunculkan, lalu kita pelajari dan mulai diajarkan. Saya hanya pengen melihat manifestnya apa ini, ya. Apa yang terjadi dengan Pak Andreas ketika Tuhan memberikan peneguhan bahwa kamu akan lebih kaya daripada Salomo itu, ya. Nah, saudara, dulu ya Pak Andreas itu pernah ngalami hal sampai minus gitu ya. Ya, pokoknya sampai pakai kartu kredit dan sebagainya begitu. Nah, setelah itu waktu-waktu masa sabatikal gitu ya. Nah, saudara, terus rasanya itu aduh kok susah sekali ya. Ya, cari duit ini susah. Pelayanan gitu ya, padahal dia pelayanan giat gitu ya, tapi duit itu rasanya kok macet terus gitu, nggak ini gitu loh ya. Nah, saudara, sampai ya akhirnya ada kesaksian nih ketika seminar ya, dia sempat print out ya, dia punya rekening korannya itu ya, dan saldonya itu banyak, saudara ya. Lalu setiap bulan itu pemakaiannya juga banyak juga, saudara. Tapi bukan dipakai untuk poya-poya. Memang banyak yang harus dibantu, memang harus banyak juga yang harus dibayar dan sebagainya gitu. Tapi saudara itu, saldonya ketika itu tambah lagi gitu ya. Nah, saudara, nah disinilah maksudnya ya, bahwa ada kelimpahan, ya, ada kelimpahan. Kelimpahan inilah yang terjadi ketika waktu itu. Kuncinya cuma satu. Ya, ketika dia fokus dengan duit, karena kebutuhan itu semakin kurang. Tapi semakin fokus mengasihi Allah, murni dalam melayani Tuhan, kasihnya ditingkatkan kepada Allah, duit itu datang sendiri dengan jumlah yang besar-besar. Ya. Nah, saudara, ini merupakan berita yang baik juga ya untuk kita pada malam hari ini. Yang hari ini Anda merasa, waduh, kejar duit ya, duitnya kok segak datang-datang dan sebagainya itu. Coba berhenti kejar duit, kejar Tuhan. Tingkatkan kasihmu kepada Tuhan. Maka duit itu akan datang sendiri nanti ya, melimpah-limpah dalam kehidupan Anda. Saudara, apa yang dialami oleh Salomo itu ditulis dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 34. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo, dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Jadi Salomo itu kaya karena apa? Karena dia punya hikmat dan semua orang datang untuk dengerin hikmatnya. Nah, mereka yang datang tidak dengan tangan hampa. Mereka bawa upeti ya. Raja-raja di bumi ini datang dengan membawa kekayaan-kekayaan diberikan kepada Salomo, sehingga Salomo menjadi sangat kaya. Ya. Nah, saudara, kalau Anda bertumbuh di dalam Tuhan, dalam mengasihi Tuhan, nomor satu yang akan muncul mempengaruhi hidup Anda apa? Hikmatnya Allah. Amin. Bukan duit jatuh dari langit, bluk gitu, enggak. Anda akan jadi orang yang sangat-sangat berhikmat. Dan nanti banyak orang akan datang kepada Anda untuk minta nasihat Anda. Tapi Anda nggak boleh pasang tarif ya. Sekali konseling 100 juta itu nggak boleh gitu ya. Ya, karena Alkitab juga bilang, kamu menerimanya dengan cuma-cuma, berikan juga dengan cuma-cuma. Amin.
Tapi dengan anugerah Allah, Anda melihat orang-orang yang menerima nasihat Anda dengan hikmat yang Allah berikan kepada Anda ini, mereka akan digerakkan oleh Bapak sendiri. Digerakkan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Mau nggak mau, dia akan memberkati Anda. Ya, karena Anda nggak ngejar duit. Anda nggak ngomong tentang harga dari konseling itu 1 jam sekian. Enggak. Loh? Tapi di sini saudara, Tuhan memperhitungkan. Ya, Tuhan memperhitungkan. Nah saudara, kalau sampai ada ya hamba-hamba Tuhan di RTM yang pasang tarif, lapor ke saya. Nggak ada, nggak boleh ya. Nggak boleh ya, di sini nggak pernah diajarkan pasang tarif ya. Kita ini melayani dengan sukarela dan kita percaya Tuhan sendiri yang mengatur siklusnya. Siapa yang digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di RTM ini. Ya, tapi hamba-hamba Tuhan di RTM nggak boleh pasang tarif. Amin. Lukas 11 ayat 31, saudara, perhatikan. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang-orang zaman ini, dan ia akan menghakimi mereka sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Nah, kalau Anda baca ayat ini, ya bagian terakhir, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Siapa yang dimaksud yang ada di sini ini? Siapa? Yang ikut Zoom. Yang ikut Zoom meeting pada malam hari ini loh. Ya, hari ini hadir 49 orang. Amin. Anda mendengar berita langsung. Ya. Juga Bapak Ibu Saudara yang mendengar di YouTube. Saya kasih kemurahan sedikit. Gitu. Harusnya yang ikut Zoom doang gitu ya. Tapi ya karena Anda mungkin nggak sempat ya, lalu Anda mau ngikuti pelajaran ini di YouTube-nya, ya silakan. Saya akan masukkan Anda ya di kelompok, yaitu sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Katakan amin Pak Jeffrey. Amin. Amin. Lebih besar daripada Salomo. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Amin. Standarnya yang dipakai untuk Anda diangkat melebihi siapa? Itu adalah Salomo yang diakui oleh dunia sebagai orang yang paling berhikmat, paling kaya. Amin. Itu merupakan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi yang dibutuhkan apa, saudara? Kalau Salomo bertumbuh hikmatnya karena dia mencoba untuk menyelidiki dengan kekuatannya sendiri, tapi kita mendapatkan hikmat karena kita mengasihi Bapa. Amin. Ketika Anda semakin mengasihi Dia, hikmat Allah itu semakin turun melimpah-limpah dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, saudara, 1 Korintus 2 ayat yang ke-7. Perhatikan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Saudara, Paulus bilang yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Anda boleh dipercayakan oleh Allah untuk memberitakan hikmat rahasia Allah yang tersembunyi berabad-abad dan disingkapkan kepada Anda. Ya. Untuk apa? Untuk membawa Anda kepada kemuliaan. Sehingga dengan hikmat yang Anda miliki, yang Anda terima dari Allah itu, Anda akan dibawa ke level tinggi. Ya, dimuliakan oleh Allah. Berapa kali saya bersaksi ya, ada direksi minta nasihat. Saya nggak ngerti tentang perusahaan, ya. Ketika saya ngomong begitu, ya, saya menjawab, saya mencoba untuk menjelaskan, memberikan satu pandangan. Itu direksi bilang,
kok Pak Gideon bisa berpikir seperti itu dari mana? Saya sendiri juga nggak ngerti. Ya, muncul. Dan itu berulang berkali-kali, saudara. Ya, ketika konseling dengan beberapa orang dan sebagainya, gitu ya. Kadang-kadang tuh masalahnya pelik sekali. Dan secara manusia, kadang-kadang saya berpikir, waduh, orang seperti ini harus diapain ya? Tapi ketika saya tanya Tuhan, ya, gimana dengan orang yang di depan saya ini? Lalu Tuhan memberikan hikmatnya. Lalu saya ngomong, dengan hikmat Allah itu, orang itu mendapatkan pencerahan, sehingga dia mendapatkan way out, jalan keluar dalam masalahnya ini. Sehingga dia keluar, selesai konseling ini, lalu dia mulai mengalami terobosan demi terobosan itu. Amin. Nah, saudara, walaupun ya kadang-kadang kita ya harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu kadang tantangannya banyak, ya. Orang yang mengasihi dunia, mengejar uang, kadang-kadang yang dipikirkan hanya happy. Gitu? Tapi ikut Tuhan dikatakan, dia kadang-kadang juga harus ikut menderita. Betul? Ada namanya penderitaan. Tapi walaupun Anda mungkin ngalami penderitaan, jangan sembarang menderita. Ya, kita harus memilih jenis penderitaan apa ini. Ya. Nah, Bapak mengatakan begini, bila engkau mencari hikmat Allah, maka engkau akan menjadi kaya sendirinya. Ya, Anda menjadi kaya karena Anda punya hikmatnya Allah. Ya, jangan sekali-kali mencari kekayaan itu sendiri. Itu akan menghabiskan tenaga hidupmu, itu menyebabkan banyak ketegangan, dan menghasilkan banyak penyakit dan penderitaan. Ya, untuk hal-hal yang tak berharga. Semua orang yang berada di bawah matahari tak bisa tidak akan menderita dengan satu atau lain cara. Namun yang bijaksana akan memilih alasan yang tepat untuk menderita. Mereka hanya mau menderita bagi hal-hal yang kekal. Kalau menderita karena mengumpulkan uang, itu adalah hal paling sia-sia. Namun bila menderita di bawah kehendak Allah, itu adalah hal yang amat mulia. Ya, pesan Bapak katakan, jangan memboroskan energi untuk hal-hal tak berarti dari dunia ini. Ia akan memerintahkan burung-burung gagaknya untuk mengirim makanan bahkan uang bagimu. Biar burung-burung dan binatang lain menjadi pelayanmu, tetapi pekerjaanmu adalah memperhatikan urusanku. Aku akan memberitahu engkau hal-hal yang tak masuk akal, bagaimana mereka akan melayani engkau. Aku adalah Allah segala ciptaan. Amin. Nah, saudara, jangan memboroskan energi Anda untuk hal-hal yang tak berarti. Nanti Tuhan akan gerakkan burung-burung gagak, ya, untuk mengirim makanan, bahkan uang kepada Anda. Anda bisa bayangkan, ya, orang yang mengasihi Tuhan, ya, seperti Nabi Elia contoh. Satu kali Nabi Elia ini disuruh bernubuat, ya, jangan turun hujan. 3,5 tahun, saudara, nggak turun hujan, ya. Nah, kalau hari ini Anda nggak usah berubah kayak Elia, ya, karena ini udah panas. You know? Jangan turun hujan. You know? Nah, akibatnya seluruh Israel mengalami kekeringan. Ya, nah, lalu Elia disuruh oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan dengan disuruh pergi ke Sungai Kerit. Ya, di Sungai Kerit itu ada air, betul? Tapi berhari-berhari itu ya, minggu per minggu, bulan berbulan ada di situ. Masa dia hanya minum dari air itu, terus makan rumput di sekitarnya kayak kambing itu lah. Ya. Enggak, saudara. Ya, Allah yang dilayani oleh Elia, dia memperhatikan Elia.
Apa yang terjadi? Setiap pagi dan sore Alkitab mengatakan, ada burung gagak yang datang membawa daging kepada Elia itu loh. Elia orang Tisbe itu. Tiap pagi dan sore burung gagak membawa daging. Sehingga Elia tiap hari bikin stik. Di pinggir sungai Kerit itu. Kalau haus tinggal minum di situ ya. Nah itu berapa lama? Bisa berbulan-bulan sudah. Ada di situ. Sampai sungai Kerit kering, baru dia disuruh pindah untuk pergi ke Janda Sarfat. Lalu ada mujizat yang baru di sana. Namun Anda lihat sudah. Siapa yang disuruh memberkati Elia? Burung gagak. Ya, burung gagak itu punya karakter apa sih? Burung yang rakus, betul nggak ya? Burung yang serakah, burung yang rakus. Tuhan pilih burung gagak untuk memelihara Elia. Kenapa nggak burung Raja Wali? Kenapa burung gagak, saudara? Di sini Tuhan akan memberitahu kepada kita supaya kita ngerti cara Tuhan memberkati orang-orang yang melayani Dia, yang mengasihi Dia. Tidak mengejar dunia ini. Caranya apa? Dia pakai orang serakah. Dia pakai orang rakus. Betul nggak ya? Banyak orang yang serakah kan, ngejar dunia terus. Memperkaya diri sendiri terus gitu ya. Nah, Tuhan akan pakai orang-orang seperti itu untuk memberkati Anda. Nah, saudara, benar saudara ya. Cara Tuhan memelihara kadang-kadang di luar nalar kita. Ya. Pengalaman dalam kehidupan saya, ya. Beberapa orang yang dipakai untuk memberkati saya kadang-kadang bukan orang yang saya layani justru kadang-kadang. Ya, orang sudah kami layani ya sudah selesai, terima kasih, sudah selesai aja, gitu ya. Namun saya tetap bersuka cita, karena tugas saya boleh saya lakukan dengan baik dengan orang itu. Tapi soal yang memberkati itu aneh, saudara. Ya, bahkan dulu saya pernah pergi bersama dengan Pak Andreas tuh suka keliling ya, Pak Andreas, Bu Daud, Pak Daud tuh keliling dari kota ke kota bikin kursus pelayanan pribadi. Ya, satu hari kami dibiayai oleh satu orang di Jakarta ini untuk bikin KPP di Medan. Itu 3 tempat ya. Pertama di Bali G, yang kedua di Siantar, lalu yang ketiga itu di Medan. Nah, di Bali G sama di Siantar oke lah semuanya ya. Pulang pelayanan ada yang berkati, yang ngajak itu berkati dan sebagainya. Nah, ketika di Medan saudara ya, karena ini kota besar ya, dan jemaatnya yang hadir banyak, jadi yang mengajak ini berpikir, kan ditarik kolekte juga dan sebagainya. Jadi panitia harusnya yang memberkati hamba-hamba Tuhan yang bayar di situ itu ya. Apa yang terjadi saudara? Sampai akhirnya di bandara, Pak Andreas itu tolong saya, Gideon, dapat persembahan kasih enggak? Enggak Pak. Sama dong. Jadi kami melayani 13 hari loh saudara. KPP itu 13 hari. Ya, itu pulang nggak dapat apa-apa. Ya sudah. Lalu Pak Andres itu ya karena dia senior, pemimpin saya, dia coba tanya, Gideon, ya, masih ada uang nggak? Saya bilang ada. Saya itu padahal lupa saudara. Saya pulang harus bayar kos. Ada itu saya pikir ya untuk makan cukuplah dalam seminggu gitu ya. Tapi saya lupa harus bayar kos ya. Nah, setelah selesai kalau macam itu pulang Jakarta, Pak Andreas langsung ke Bandung, saya pulang gitu. Pulang saya takut ketemu ibu kos. Karena ditagih gitu ya. Aduh sudah, akhirnya selesai itu. Terus saya udah gini, ibu kos itu tahu saya datang, Cuman dia, ya karena saya minum mungkin dia tahu dia gitu ya, nggak kejar saya. Tapi satu kali dia ketok pintu saya, belum kamar saya itu, Gideon, wah semakin takutan saya itu, ternyata dia bilang ada telepon, oh saya dari itu telepon, Gideon,
Kemana aja lu? Bilang gitu ya. Pelayanan sama Pak Andreas. Oh makanya, ya cari-cari gak ketemu. Ya gitu loh. Nah, bisa ketemu gak nih? Ya loh, di Blok M Plaza, di McDonald. Ngapain? Ya kita makan-makan aja lah gitu. Lalu saya udahlah naik bajai ke sana. Ya dari Blok A ke sana. Sampai di sana dia cerita, udah lama aku udah cari kamu. Kenapa? Tuhan suruh saya berkati kamu. Saudara itu aneh ya, saya pelayanan di Medan, berkatnya dari orang Jakarta. Gitu. Nah, saudara, cara Tuhan, dan itu terjadi terus berulang-ulang. Ya, itu membuat saya sekarang itu bisa berpikir dan menjaga motivasi dalam pelayanan saya. Ketika saya melayani orang, saya nggak pernah berpikir saya dapat berapa dari orang itu, dapat apa dari orang itu. Walaupun saya harus ongkos bensin, ongkos tol dan sebagainya itu, ya. Kalau ada ya saya lakukan, gitu ya. Nah, saudara, Tuhannya sendiri akan kirim burung gagak, amin. Itu juga bisa terjadi bagi Anda semuanya. Yang penting hatimu dengan Tuhan bagaimana, amin. Tadi dikatakan, biar burung-burung dan binatang-binatang lain menjadi pelayanmu, tetapi pekerjaanmu adalah memperhatikan urusanku. Memperhatikan Tuhan. Dengar perintahnya Tuhan. Amin. Dia akan membiayai Anda, membawa Anda kemana, saudara. Ya. Nah, saudara, ini luar biasa. Ya. 1 Petrus 2 ayat 20. Baca sama-sama. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah anugerah di hadapan Allah. Jadi toh kalau ada penderitaan yang harus Anda alami, jangan menderita karena kesalahan, jangan menderita karena Anda mengejar dunia ini. Menderita karena Tuhan, itu indah sekali. Amin. Bayar harga. Berikan waktumu kepada Tuhan. Berikan tenagamu kepada Tuhan. Nanti Anda akan melihat ada penderitaan yang Anda alami karena Tuhan. Ya nggak apa-apa. Anda sudah melayani orang itu, gitu ya. Anda sudah doain orang itu dan sebagainya. Ujung-ujungnya dia mengkhianati Anda. Ya. Dia gosipin Anda. Dia menolak Anda. Anda menderita, katanya. Ya. Tapi itu menderita yang indah. Karena Anda melakukan kehendak Tuhan, betul? Ya. Anda melakukan kehendak Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Lebih baik menderita ya, karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Pilih penderitaan yang punya nilai kekal untuk Allah. Nah, banyak lagi yang akan kuajarkan kepadamu. Ya, ini Bapak bilang. Yakni bagaimana menolong orang agar mau mengalihkan kasih mereka dari dunia dan berbalik kepadaku. Daya tarik atau atraksi adalah kuasa untuk memindahkan perhatian seseorang kepada sesuatu yang lain. Anakku berkata bahwa bila ia ditinggikan, ia akan menarik semua orang datang kepadanya. Daya tarik itu datang dari kasihnya yang didemonstrasikan di kayu salib. Ada banyak kebenaran menarik lain yang akan kuberitahukan tentang kematian anakku di kayu salib. Amin. Nah, saudara, sebelum kita masuk ke dalam jalan Tuhan ya, yang luar biasa ini, banyak hal yang harus kita perhatikan di sini. Ya, kita tutup malam hari ini ya. 1 Yohanes 12 ayat 32. Dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Nah, datang kepada Tuhan untuk boleh masuk di jalan
Tuhan itu. Amin. Oke, saudara. Bicara tentang jalan Tuhan, Anda harus tahu dulu ini. Penghalang untuk masuk dalam jalan Tuhan itu. Ketika hatimu tidak ada di dalam Tuhan, Anda nggak mengasihi Tuhan, Anda nggak akan bisa ada di jalan Tuhan. Dunia menarik Anda untuk keluar dari jalan Tuhan itu. Ketika fokus hatimu mengasihi Tuhan lebih, dan lebih lagi, ya, Anda sedang digiring untuk masuk ke dalam jalan Tuhan tersebut. Amin. Oke, saudara, untuk malam hari ini, ya, kita sampai di sini. Nanti kita akan berjumpa kembali hari Senin untuk melanjutkan pelajaran kita, ya. Kita akan masuk tentang jalan Tuhan tersebut. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.